Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori antrian. Kami yang beranggotakan saya Laili Rahmadianila, Muhammad Nuril Huda, Talif Tayonanda, Rahma Fadila, Istifadatul Ilmah, dan Grafika Saraswati. Selanjutnya, di sini ada antrian. Antrian itu terjadi apabila banyak pelanggan yang akan dilayani melebihi kapasitas layanan yang tersedia. Jadi yang dimaksud antrian itu apabila kita misal ke suatu pertokoan atau enggak ke Alfamart lah. Nah, kita kan di situ juga kalau misal sepi, kita langsung dilayani. Tapi misal kalau posisi Alfamart atau toko yang kita datangi itu ramai ramai oleh pengunjung, pastikan kita kan antri dan itu yang dimaksud antrian itu terjadi apabila banyak pelanggan yang akan dilayani melebihi kapasitas layanan tersedia. Jadi kayak melonjak gitu loh sistem antriannya. Terus kemudian sistem antrian terdiri dari pelanggan yang datang dengan laju yang konstan atau bervariasi untuk mendapatkan layanan pada suatu fasilitas layanan. Nah, di sini yang dimaksud dengan laju yang konstan atau bervariasi itu gini. Nah, kalau misal kita antri pada bank aja, kita kan maksudnya yang nasabah datang itu kan nggak sama kan waktunya. Kita misal datang jam segini, terus apa konsumen yang kedua datang 1 jam kemudian, terus yang ketiga datang 30 menit kemudian. Nah, itu kan namanya lajunya ya nggak konstan, maksudnya nggak sama gitu loh. Jadi bervariasi untuk mendapatkan layanan di suatu fasilitas layanan itu. Terus model antrian membantu untuk menentukan cara pengoperasian sistem antrian dengan sangat efektif jika kapasitas layanan untuk mengoperasikan sistem melibatkan biaya yang berlebihan. Jadi di sini ada model antrian dan model antrian itu membantu kita untuk menentukan cara pengoperasian sistem antrian yang berlaku gitu. Nah, selanjutnya karakteristik sistem antrian. Di sini ada karakteristik sistem antrian. Yang pertama, sumber input. Sumber input yaitu meliputi sumber kedatangan. Sumber input yang menghadirkan kedatangan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, ukuran populasi kedatangan. Ukuran populasi dilihat sebagai tidak terbatas atau terbatas. Jadi ukuran populasi kedatangan ini bisa bersifat terbatas atau tidak terbatas. Maksudnya kayak gini, kalau di Bank BNI sekarang kan sistem antriannya terbatas. Nah, itu yang dimaksud populasi kedatangan yang terbatas gitu. Kalau misal yang tidak terbatas, ya kita misal antri ke pom bensin. Nah, itu kan kita nggak perlu ngambil nomor antrian dan kita bebas kapanpun datang. Antri sesuai kita datang gitu loh. Perilaku kedatangan. Karakteristik yang kedua, hampir semua model antrian berasumsi bahwa pelanggan yang datang adalah pelanggan yang sabar. Nah, di sini nggak semua pelanggan yang datang itu adalah pelanggan yang sabar. Misal, kan disebutkan di antrian tadi, lajunya bisa konstan atau bervariasi. Nah, kalau konstan enak, kita misal udah pasti nunggu 30 menit. Nah, kalau yang enggak yang lebih dari 30 menit, maksudnya lebih kayak ke bank. Kan kita nggak tahu kebutuhan nasabah itu pas di customer service-nya itu lama atau sebentar. Kalau lama kan kita harus sabar. Meskipun di situ kita ada keperluan yang lain, tapi kita nggak bisa memotong antrian itu karena udah sistem antriannya seperti itu. Kita datang ya kita antri sesuai kedatangan kita. Nah, yang ketiga, pola kedatangan. Nah, itu berhubungan dengan yang tadi yang barusan saya jelaskan itu. Pola kedatangan. Pelanggan tiba di sebuah fasilitas pelayanan, baik yang memiliki jadwal tertentu atau yang datang secara acak. Kedatangan dianggap sebagai kedatangan yang acak apabila kedatangan tersebut tidak terikat satu sama lain
dan kejadian kedatangan tersebut tidak dapat diramalkan secara tepat, mohon maaf. Yang kedua, disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan di mana para pelanggan dilayani. Di sini ada beberapa model disiplin antrian. Yang pertama FCFS, first come, first serve, atau datang pertama yang dilayani pertama. Jadi kita pelanggan yang datang pertama yaitu yang dilayani pertama. Nah, yang kedua, LCFS, last come, first serve, atau datang terakhir dilayani pertama. Yang ketiga, zero, service in random number, atau pelayanan dalam urutan acak. Jadi sistem pelayanannya itu acak. Apa namanya? Nggak kita itu nggak ngambil nomor antrian gitu loh. Kayak apa ya? Ke pom bensin lah. Nah, kita kan nggak ada ngambil nomor antrian. Nah, di situ kita antri sesuai barisan. Nah, kalau misal di sebelah kan biasanya ada 2 pompa di sebelah kanan. Nah, misal kita ngisi yang mana gitu loh. Di situ bisa pegawai yang lain langsung ngisi punya kita, misal kita ngisi nggak sama yang pelanggan yang ada di depan kita. Nah, itu kan nggak apa namanya nggak urut, maksudnya acak gitu loh. Pokoknya intinya itu yang zero itu kita nggak ngambil nomor antrian gitu. Terus yang keempat antrian prioritas atau priority queue. Nah, di bank biasanya itu ada nasabah prioritas. Nah, biasanya itu yang saya ketahui, nasabah prioritas itu dia langsung menemui, misal dia mau menemui customer service. Ya udah dia langsung masuk tanpa melewati antrian itu karena dia adalah nasabah prioritas gitu. Terus yang ketiga, proses pelayanan. Yang pertama, desain sistem pelayanan. Satu saluran, satu tahap, single channel, single phase. Yang kedua, banyak saluran, satu tahap, multi channel, single phase. Yang ketiga, satu saluran, banyak tahap, single channel, multi phase. Yang keempat, banyak saluran, banyak tahap, multi channel, multi phase. Terus distribusi waktu pelayanan. Pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan, di mana pola ini bisa konstan. Maka waktu yang diperlukan untuk melayani setiap pelanggan yakni sama. Jadi lajunya itu sama. Waktu pelayanannya itu sama. Misal kita konsul ke dokter harus 10 menit, ya semuanya harus 10 menit. Apa pelanggan yang seterusnya itu yang dinamakan pola konstan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Laili Rahmadanila. Di sini saya akan menjelaskan single channel, single phase atau satu saluran, satu tahap, di mana sarana pelayanan memiliki satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Di sini adalah contoh antriannya biasanya ada di pom bensin. Nah, untuk yang kedua, multi channel single phase atau banyak saluran satu tahap. Sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut juga desain pelayanan paralel. Nah, biasanya desain pelayanan paralel ini sering dijumpai oleh kita di teller bank. Karena di teller bank itu ada satu jenis antrian, tapi ada dua jenis pelayanan. Yang jenis pertama itu biasanya ke teller dan yang jenis kedua itu biasanya kita ke CS-nya. Untuk selanjutnya adalah single channel multi phase atau satu saluran banyak tahap.
Nah, di mana satu saluran banyak tahap ini pelayanannya memiliki satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut juga desain pelayanan seri atau tandem. Nah, biasanya ini sering kita jumpai di kala kita menyucikan mobil atau servis motor. Kan di situ bukan cuma satu layanan, tetapi banyak layanan. Habis mengganti oli kita servis. Nah, itu banyak. Karena itu bisa kita sebut di servis mobil atau motor itu termasuk dalam single channel multi-phase. Untuk selanjutnya adalah multi channel multi-phase. Ini banyak saluran dan banyak tahap. Sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut juga desain pelayanan jaringan atau antrian network. Nah, untuk contohnya sendiri biasanya sering kita jumpai di kala kita di rumah sakit atau pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, itu kan kita antriannya tetap antrian satu, tapi nanti pelayanannya bisa kembali-kembali atau bolak-balik. Contohnya kita kalau mau tes kesehatan, nah itu biasanya kita harus menuju ke poli umum dulu, habis ke poli umum kita timbang berat badan dulu, terus kembali lagi ke poli umum. Nah gitu. Nah itu bisa disebut pelayanan di rumah sakit adalah multi channel multi phase. Selanjutnya adalah klasifikasi model antrian menggunakan notasi kendala dan Li. Umumnya setiap model antrian dapat ditentukan secara lengkap dalam bentuk simbol A garis miring B garis miring C titik 2 D garis miring E. Nah, A sendiri adalah jenis distribusi antrian atau waktu kedatangan. B jenis distribusi waktu antrian layanan, dan C jumlah layanan servis, D kapasitas sistem, E disiplin antrian, dan M itu menunjukkan waktu kedatangan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Notasi antrian A garis miring B garis miring C titik 2 D garis miring E. Model yang pertama M garis miring 1 titik 2 tak hingga garis miring FCFS, di mana M yang pertama menunjukkan waktu kedatangan mengikuti distribusi Poisson. M yang kedua menunjukkan waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial. 1 menunjukkan single service model, tak hingga menunjukkan kapasitas sistem tidak terbatas. FCFS menunjukkan disiplin antrian adalah FCFS, yaitu first come first serve. Notasi antrian yang lain, model yang kedua yaitu M garis miring 1 titik 2 N garis miring FCFS, di mana N menunjukkan kapasitas sistem terbatas. Model yang ketiga M garis miring 1 titik 2 garis miring SIRO, di mana SIRO menunjukkan layanan dalam urutan acak. Model yang keempat M garis miring D garis miring 1 titik 2 garis miring FCFS, di mana D menunjukkan waktu layanan mengikuti distribusi konstan atau deterministik. Model yang kelima M garis miring G garis miring 1 titik 2 garis miring FCFS, di mana G menunjukkan waktu layanan mengikuti distribusi general. Model yang keenam M garis miring EK garis miring 1 titik 2 garis miring FCFS, di mana EK merupakan waktu layanan mengikuti distribusi Erlang dengan fase K. Model yang ketujuh M garis miring K titik 2 garis miring FCFS, di
di mana K menunjukkan beberapa model server. Model yang ke-8 yaitu M garis miring K.2 N garis miring FJFS. Masalah model 1 M garis miring 1.2 tak hingga garis miring FJFS. Rumus yang pertama, faktor pemanfaatan intensitas lalu lintas atau parameter pemanfaatan atau masa sibuk dengan rumus rho sama dengan lambda per mu, di mana lambda merupakan rata-rata tingkat kedatangan, mu adalah rata-rata tarif layanan. Catatan, mu lebih besar dari lambda hanya dalam model single server. Rumus yang kedua, probabilitas tepat 0 unit dalam sistem dengan rumus P0 sama dengan 1 min lambda per mu. Rumus yang ketiga, probabilitas tepat n unit dalam sistem dengan rumus Pn sama dengan P0 dikalikan lambda per mu dipangkatkan n. Rumus berikutnya, probabilitas bahwa n atau lebih unit dalam sistem dengan rumus Pn atau lebih sama dengan lambda per mu dipangkatkan n. Lebih dari n berarti n harus n plus 1. Rumus berikutnya, jumlah unit yang diharapkan dalam antrian atau panjang antrian dengan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dikalikan mu min lambda. Rumus berikutnya, waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian dengan rumus L sama dengan LQ ditambah LQ per lambda. Rumus jumlah unit yang diharapkan dalam sistem dengan rumus W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Rumus berikutnya, waktu tunggu yang diharapkan dalam sistem dengan rumus D sama dengan mu per mu min lambda. Jumlah unit yang diharapkan dalam antrian yang dari waktu ke waktu dengan rumus probabilitas sama dengan 1 min P0. Probabilitas kedatangan harus menunggu dalam antrian untuk mendapatkan layanan dengan rumus probabilitas sama dengan lambda per mu dikalikan E pangkat lambda min mu kali V. Probabilitas kedatangan dalam antrian harus lebih dari waktu tunggu dalam antrian dengan rumus E pangkat lambda min mu dikalikan V. Peluang kedatangan harus menunggu lebih dari waktu tunggu dalam sistem adalah P0. Model pertama, soal nomor 1. Di bank hanya ada satu pelayanan. Seorang karyawan melakukan sendiri semua pelayanan yang diperlukan dan pelayanan tetap terbuka terus-menerus dari jam 7 sampai jam 1 siang. Telah ditemukan bahwa rata-rata jumlah customer adalah 54 selama hari itu dan waktu layanan rata-rata adalah 5 menit per orang. Tentukan A rata-rata banyaknya antrian dalam sistem, B rata-rata waktu menunggu, dan C probabilitas customer mengantri kurang lebih 10 menit dalam sistem. Penyelesaian. Rata-rata tingkat kedatangan lambda sama dengan 54 per 6 sama dengan 9 customer per jam. Rata-rata tingkat pelayanan mu sama dengan 1 per 5 kali 60 sama dengan 12 klien per jam. Permasalahan yang pertama, solusinya yaitu rata-rata banyaknya antrian dalam sistem. L sama dengan LQ plus lambda per mu sama dengan lambda per mu dalam kurung mu min lambda plus lambda per mu sama dengan, di situ terdapat kekeliruan. Yang benar yaitu lambda kuadrat per mu dalam kurung mu min lambda plus lambda per mu. Disubstitusikan menjadi 9 kuadrat per 12 dalam kurung 12 min 9 plus 9 per 12. Didapatkan 3 customer. B rata-rata waktu menunggu. WQ sama dengan LQ per lambda sama dengan lambda kuadrat per mu dalam kurung mu min lambda sama dengan 9 per 12 dalam kurung 12 min 9 sama dengan 0,25 menit. Dan C probabilitas customer mengantri kurang lebih 10 menit dalam sistem. Rho sama dengan 10 per 60 sama dengan 1 per 6 jam. Probabilitas sama dengan E pangkat dalam kurung lambda min mu kali V sama dengan 0,606.
Soal yang nomor 2, seorang sekretaris departemen menerima rata-rata 8 pekerjaan per jam. Banyak dari pekerjaannya itu dalam waktu pendek, sementara sisanya lumayan panjang. Asumsikan bahwa waktu untuk melakukan pekerjaan memiliki rata-rata eksponensial deskriptif 6 menit. Eksponensial distributif 6 menit. Tentukan A, rata-rata waktu yang berlalu dari saat sekretaris menerima pekerjaan sampai pekerjaan itu selesai. B, jumlah rata-rata pekerjaan dalam sistem. C, probabilitas bahwa waktu dalam sistem lebih besar dari setengah jam. Dan D, probabilitas lebih dari 5 pekerjaan dalam sistem. Penyelesaian. Rata-rata tingkat kedatangan. Lambda sama dengan 8 pekerjaan per jam. Rata-rata tingkat pelayanan. Mu sama dengan 10 pekerjaan per jam. Solusi untuk permasalahan yang A, rata-rata waktu yang berlalu dari saat sekretaris menerima pekerjaan sampai pekerjaan itu selesai. W sama dengan WQ plus 1 per mu sama dengan LQ per lambda plus 1 per mu sama dengan lambda kuadrat per mu dalam kurung mu min lambda kali lambda plus 1 per mu sama dengan 8 per 10 kali dalam kurung 10 min 8 ditambah 1 per 10 sama dengan 0,5. B, rata-rata banyaknya pekerjaan dalam sistem. L sama dengan LQ plus lambda per mu sama dengan lambda kuadrat per mu kali dalam kurung mu min lambda plus lambda per mu sama dengan 8 kuadrat per 10 kali dalam kurung 10 min 8 plus 8 per 10 didapatkan 4 pekerjaan. C, probabilitas customer menunggu dalam sistem. V sama dengan 0,5 jam. Probabilitas sama dengan E pangkat dalam kurung lambda min mu kali V sama dengan E pangkat dalam kurung 8 min 10 kali 0,5 sama dengan 0,367. Probabilitas lebih dari 5 pekerjaan dalam sistem. Probabilitas sama dengan dalam kurung lambda per mu pangkat n. Di sini probabilitasnya menggunakan n plus 1, maka sama dengan n sama dengan 6 karena 5 plus 1. Probabilitas sama dengan dalam kurung 8 per 10 pangkat 6 sama dengan 0,262. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang pembahasan soal. Di bilik telepon umum di kantor pos, kedatangan dianggap sebagai mode Python dengan waktu antar kedatangan rata-rata 12 menit. Lama panggilan telepon adalah eksponensial distribusi dengan rata-rata 4 menit. Tentukan A, probabilitas kedatangan baru tidak harus menunggu telepon. B, beberapa probabilitas kedatangan harus menunggu lebih dari 10 menit sebelum telepon kosong. C, berapa rata-rata panjang antrian yang terbentuk dari waktu ke waktu. Maka diketahui kedatangannya adalah 12 menit dan pelayanan atau penggunaan selama 4 menit. Maka rata-rata kedatangan sama dengan lambda sama dengan 1 per 12 kali 60 menit sama dengan 5 per jam. Rata-rata tingkat pelayanan sama dengan mu sama dengan 1 per 4 kali 60 menit sama dengan 15 per jam. Maka solusinya A, probabilitas kedatangan baru tidak harus menunggu telepon atau antrian kosong. Dengan rumus probabilitas sama dengan P0 sama dengan 1 dikurangi lambda per mu sama dengan 1 dikurangi 5 per 15 sama dengan 0,66. Selanjutnya B, probabilitas kedatangan harus menunggu lebih dari 10 menit sebelum telepon kosong. Maka kita harus mencari W-nya dulu. Sama dengan
10/60 sama dengan 1/6 jam. Menggunakan rumus probabilitas sama dengan lambda per mu dikali E pangkat lambda dikurangi mu kali W sama dengan 5/15 kali E pangkat 5 kurangi 15 1/6 menghasilkan 0,629. Yang C, mencari rata-rata panjang antrian yang terbentuk dari waktu ke waktu. Menggunakan rumus D sama dengan mu per mu dikurangi lambda sama dengan 15/15 dikurangi 5 sama dengan 1,5. Selanjutnya kita masuk ke model 2 di mana menggunakan M garis miring K titik 2 hingga garis miring FCFS, di mana M pertama adalah waktu kedatangan, garis miring M kedua adalah waktu layanan, garis miring K adalah multiple server atau beberapa server, titik 2 kapasitas sistem, garis miring FCFS adalah disiplin antrian. Mendapatkan beberapa rumus dari model server ini, yang pertama adalah P0 atau probabilitas tepat 0 dalam sistem atau tidak ada antrian. Maksud saya P0 adalah antrian kosong atau hanya terdapat satu orang. Dan yang kedua adalah Pn adalah probabilitas tepat n dalam sistem. Yang ketiga adalah LQ, mencari jumlah unit dalam antrian atau panjang antrian. Yang keempat adalah L, mencari waktu tunggu. Yang kelima adalah WQ, mencari waktu tunggu antrian. Yang keenam adalah W, mencari jumlah waktu tunggu dalam pelayanan. Yang ketujuh adalah Rho, sama dengan parameter pemanfaatan atau masa sibuk. Untuk rumusnya bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan model 2. Sebuah bank komersial memiliki 3 asisten pembayaran tunai. Pelanggan ditemukan tiba di Poison Fashion dengan kecepatan rata-rata 6 per jam untuk transaksi bisnis. Waktu layanan ditemukan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 18 menit. Pelanggan diproses berdasarkan disiplin antrian FCFS. Hitunglah rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem, panjang antrian rata-rata, berapa jam seminggu yang dihabiskan oleh asisten pembayaran tunai dengan pelanggan. Dari soal kita ketahui bahwa K sama dengan 3, lambda sama dengan 6 per jam, mu sama dengan 1/18 kali 60 sama dengan 3,33 per jam. P0 kita cari menggunakan rumus yang sudah tertera di layar. Diperoleh hasil P0 sama dengan 0,145. Sebelumnya lambda adalah rata-rata tingkat kedatangan, kemudian untuk mu adalah rata-rata tingkat pelayanan. P0 adalah probabilitas tepat 0 unit dalam sistem. P0 ini akan kita gunakan untuk mencari panjang antrian. Selanjutnya soal A, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Untuk mencari rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, kita menggunakan rumus L sama dengan LQ plus lambda per mu. LQ adalah panjang antrian. Karena LQ belum diketahui, maka kita harus mencari dulu. Untuk mencari LQ, kita menggunakan rumus yang sudah tertera di layar. Diperoleh hasil akhir yaitu 0,532.
Kita substitusi ke rumus L sama dengan LQ plus lambda per mu sama dengan 0,532 ditambah 6 per 3,33. Diperoleh panjang rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem adalah 2,334. Selanjutnya adalah soal B. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem. Kita menggunakan rumus W sama dengan WQ plus 1 per mu. WQ adalah rata-rata waktu menunggu. Rumus untuk mencari WQ adalah LQ per lambda. Jadi WQ plus 1 per lambda, WQ plus 1 per mu sama dengan LQ per lambda plus 1 per mu sama dengan 0,532 per 6 plus 1 per 3,33 sama dengan 0,388. Jadi waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem adalah 0,388. Selanjutnya soal C. Panjang antrian rata-rata. Menggunakan rumus LQ yang sudah kita cari pada soal bagian A. Diperoleh LQ adalah 0,532. Jadi panjang antrian rata-rata adalah 0,532. Selanjutnya soal D. Berapa jam seminggu yang dapat dihabiskan oleh asisten pembayaran tunai dengan pelanggan? Kita asumsikan dalam seminggu ada 5 hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai Jumat. Diperoleh asumsi 5 hari seminggu dan 8 jam sehari jumlah jam dalam seminggu yang dihabiskan asisten pembayaran tunai dengan pelanggan. Jadi Rho kali 5 kali 8. Rho adalah parameter pemanfaatan. Rumus untuk mencari parameter pemanfaatan adalah lambda per K kali mu sama dengan lambda per K kali mu dikali 5 kali 8 sama dengan 6 per 3 kali 3,33 dikali 5 dikali 8 diperoleh 24,02 jam. Jadi 24,02 jam seminggu yang dapat dihabiskan oleh asisten pembayaran tunai dengan pelanggan. Dari pembahasan soal A sampai D diperoleh kesimpulan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem adalah 2,334. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem adalah 0,388. Panjang antrian rata-rata adalah 0,532. Kemudian dalam seminggu dapat dihabiskan 24,0 jam asisten pembayaran tunai dengan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.